Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 2 di pertemuan kedua, teman-teman ya. Jadi, hari ini kita akan coba atau mulai belajar mengenai bagaimana proses pembuatan laporan keuangan pada perusahaan. Nah, jadi ini adalah target kita di pembelajaran kali ini. Jadi kita diharapkan mampu menjelaskan tentang analisis transaksi, kemudian proses awal pencatatan akuntansi, dan terakhir adalah memasukkan jurnal ke dalam double entry system. Oke. Selanjutnya apa yang menjadi bahan pembelajaran kita atau bahan kajian kita bersama adalah mengenai bagaimana persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan. Jadi ini adalah gambaran dasar mengenai perencanaan kita pada pembelajaran kali ini. Oke, teman-teman. Sebelum saya mulai ke contoh soal, mungkin terlebih dahulu sedikit saya menjelaskan untuk agar teman-teman lebih memahami bagaimana konsep di dalam proses pembuatan laporan keuangan ya, biar kita satu persepsi. Oke, saya mulai teman-teman ya. Nah, jadi ini di pertemuan pertama sebenarnya sudah saya bahas mengenai saldo normal. Tetapi mungkin sedikit saya mengulangi agar teman-teman lebih merefresh pengetahuan ya. Nah, jadi di slide ada beberapa akun dengan saldo normal. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Jadi ini penting ketika nanti teman-teman membuat proses penjurnalan ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui di mana posisi dari akun-akun ini ketika terjadi proses penambahan atau pengurangan teman-teman ya. Pertama ada aset. Jadi aset saldo normalnya adalah di debit teman-teman. Nah, kondisinya bagaimana teman-teman? Ketika aset bertambah, maka posisinya ada di debit teman-teman. Ketika berkurang, maka di kredit. Nah, kemudian ada biaya. Biaya saldo normalnya adalah di debit teman-teman ya. Kondisinya bagaimana teman-teman? Ketika biaya bertambah, maka posisinya adalah di debit. Sedangkan ketika berkurang, maka posisinya adalah di kredit. Kemudian ada modal. Modal adalah saldo normalnya di kredit. Kondisinya bagaimana teman-teman? Ketika akun modal bertambah, maka posisinya ada di kredit. Sedangkan ketika berkurang, maka posisinya di debit. Begitupun pendapatan teman-teman ya. Jadi pendapatan juga saldo normalnya ada di kredit. Ketika bertambah, maka akan berada di posisi kredit dan berkurang berada di posisi debit. Kemudian saldo normal untuk kewajiban atau hutang adalah di kredit teman-teman. Nah, ketika bertambah maka posisinya ada di kredit dan berkurang ada di debit. Nah, selanjutnya di bawahnya adalah ada persamaan dasar akuntansi teman-teman. Jadi persamaan dasar akuntansi ini merupakan konsep awal yang membentuk pola pikir teman-teman di dalam membuat sebuah laporan keuangan. Nah, rumus dasarnya bagaimana teman-teman? Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kemudian berkembang lagi dengan adanya laporan laba rugi bahwa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan min biaya. Nah, kenapa di sini ada biaya sama pendapatan? Karena berkaitan dengan akan terjadi perubahan dari sisi ekuitas disebabkan adanya penambahan akibat dari laba atau pengurangan akibat dari adanya rugi. Nah, kemudian setelah itu ada di persamaan terakhir bahwa aset plus biaya sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Kenapa ada di bawahnya ada plus debit min kredit? Nah, penjelasannya begini teman-teman. Jadi, akun yang berada di sebelah kiri yaitu aset plus biaya, ketika terjadi penambahan maka posisinya ada di debit teman-teman ya. Berkaitan dengan saldo normal yang tadi. Ketika berkurang posisinya di kredit. Itu ya konsep dasar yang teman-teman harus pahami. Kemudian akun-akun yang ada di sebelah kanan itu adalah kewajiban ekuitas plus pendapatan. Konteksnya adalah ketika akun-akun yang ada di sebelah kanan bertambah, maka posisinya ada di kredit dan berkurang ada di debit ya. Oke teman-teman ya, itu mungkin sekilas gambaran mengenai persamaan dasar akuntansi yang teman-teman harus pahami bahwa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ketika terjadi pelaporan, ada laporan laba rugi, maka berubah persamaannya menjadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan min biaya. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Nah kemudian mengenai klasifikasi perkiraan teman-teman ya, di dalam sebuah laporan keuangan ada akun-akun ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, aset ada juga
akun-akunnya atau rincian dari akun-akun yang termasuk di dalam aset. Pertama adalah aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu bagaimana teman-teman maksudnya? Jadi aktiva lancar yang di sini termasuk adalah pertama ada kas atau kas, ada yang kedua bank, ada piutang lainnya, ada uang muka dan persediaan teman-teman ya. Kemudian ada aktiva tetap. Yang mana dimaksud dengan aktiva tetap? Pertama ada tanah, ada peralatan, ada gedung dan bangunan, ada akumulasi penyusutan. Kemudian di sini ada kewajiban. Bagaimana bentuk kewajiban itu teman-teman atau hutang? Ada kewajiban lancar, ada hutang usaha, ada uang muka pasien jika di rumah sakit, kemudian ada biaya yang masih harus dibayar, ada hutang pajak, kewajiban jangka pendek dan kewajiban lainnya. Kemudian ada ekuitas teman-teman ya. Jadi ekuitas ini termasuk adalah ketika kita nanti menyetorkan modal pada perusahaan ketika kita nanti pertama membangun perusahaan. Nah, selanjutnya adalah pendapatan operasional. Misalkan ketika saat ini kita berbicara mengenai perusahaan jasa, maka ada pendapatan jasa, kemudian ketika berbicara mengenai perusahaan dagang, maka ada penjualan, gitu teman-teman ya. Kemudian biaya operasional, yang mana termasuk biaya operasional teman-teman? Pertama ada gaji, ada penyusutan, ada biaya listrik, ada biaya telepon. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses operasional perusahaan dan biaya-biaya lainnya nanti yang mungkin kemungkinan timbul dalam kegiatan operasional perusahaan. Oke, kemudian laporan keuangan ini adalah proses akhir yang teman-teman harus bisa membuat di dalam pertemuan kita yang kedua ini. Pertama ada laporan laba rugi. Nah, nanti kita latihan teman-teman ya, kita membuat laporan laba rugi. Kemudian ada perubahan modal, kemudian ada neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Ini adalah komponen dalam laporan keuangan teman-teman ya, yang teman-teman harus mampu untuk membuatnya. Oke, nah bagaimana membuat laporan keuangan ini teman-teman? Ada dalam proses siklus akuntansi nanti yang akan kita pelajari. Nah, ketika membuat laporan keuangan, ada proses-proses yang harus teman-teman lewati ya, atau ada siklus yang harus satu persatu dilewati sehingga nanti akan terbentuk proses proses akhir dari siklus tersebut berupa laporan keuangan. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi ini siklus akuntansinya teman-teman. Yang teman-teman perlu pahami, pertama proses atau transaksi. Jadi transaksi ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan ada penjualan, ada pembelian peralatan, dan transaksi-transaksi lainnya teman-teman. Transaksi ini merupakan sumber dari pencatatan di dalam proses akuntansi ya. Nah, bagaimana bentuk dokumennya Pak? Dan dokumennya dalam bentuk nota teman-teman ya. Nota ketika teman-teman belanja nanti akan dikasih nota. Nah, itu adalah dasar untuk melakukan penjurnalan. Nah, dalam hal ini adalah jurnal umum teman-teman ya. Nah, dari awal proses transaksi tersebut, teman-teman kemudian akan membuat jurnal umum. Nah, disinilah fungsi dari saldo normal yang saya jelaskan tadi pertama, yaitu ketika nanti ada akun yang bertambah, ada akun yang berkurang. Yang bertambah posisinya di kredit, yang berkurang yang ada yang bertambah posisinya di debit, ada yang bertambah posisinya di kredit, tergantung jenis akunnya. Kemudian setelah kita membuat jurnal umum, kemudian kita akan membuat buku besar. Buku besar itu maksudnya bagaimana teman-teman? Buku besar itu adalah pengelompokan dari setiap akun yang sama dalam proses pencatatan jurnal umum. Jadi di sini kita akan mengelompokkan jenis-jenis berdasarkan akunnya, jenis-jenis transaksi berdasarkan akunnya. Kemudian nanti akan terbentuk neraca teman-teman, atau biasa kita sebut sebagai neraca sementara. Jadi neraca ini akan terbentuk dari setelah kita membuat buku besar, kita akan mengelompokkan akun-akunnya. Setelah itu, kita akan membuat penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan penyesuaian teman-teman? Kita akan mencatat berapa nilai real dari akun-akun yang perlu disesuaikan. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah neraca akhir. Nah, kemudian neraca akhir ini dijadikan sebagai dasar di dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang mana teman-teman? Yang saya sebut tadi ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, kemudian ada neraca, kemudian ada arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ini adalah siklus yang harus teman-teman lewati untuk membuat laporan keuangan. Begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau coba latihan mengenai bagaimana proses akuntansi di dalam perusahaan jasa. Begitu ya. Nah, teman-teman
Nanti soalnya saya share di learning kita ya. Nanti saya share di sana, teman-teman bisa download dan teman-teman bisa sambil eh, belajar. Oke, ini sekilas mungkin ada beberapa transaksi yang terjadi pada Permata Sengkaling. Jadi Permata Sengkaling ini adalah perusahaan jasa teman-teman ya. Nah, jadi kita akan mulai membuat dari pertama ketika si Tuan Abdullah eh, pertama mendirikan perusahaannya. Bagaimana membuatnya, bagaimana menjurnal dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, oke teman-teman. Mungkin sedikit ya, sedikit saya coba untuk menjelaskan bagaimana proses alur pembuatan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama, teman-teman. Ini terjadi sekitar pada bulan Januari 2015, teman-teman ya. Pertama, tanggal 2 Januari tahun 2015, Tuan Abdullah menginvestasikan atau menambahkan uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Jadi, si Tuan Abdullah ini menginvestasikan atau menambahkan uangnya. Bagaimana menjurnalnya teman-teman? Jadi, pertama, bagaimana menjurnalnya? Nah, sebentar ya. Jadi berkaitan dengan transaksi yang terjadi di dalam proses pelaporan keuangan, kita akan mulai dari jurnal umum, teman-teman. Nah, transaksi itu terjadi tanggal 2 Januari 2015, teman-teman ya. Oke. Nah, soalnya bagaimana teman-teman? Teman-teman bisa lihat ya, bahwa ada Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000. Nah, akun apa yang bertambah dan akun apa yang di mana posisinya teman-teman? Pertama adalah karena dia menginvestasikan uangnya sebesar 2.500.000, otomatis di sini adalah ada kas yang bertambah. Kemudian peralatan senilai 500.000 dan tentunya modal senilai 3 juta teman-teman ya, 2.500.000 ditambah dengan 500.000. Maka jurnal yang kita buat adalah seperti ini teman-teman. Ada kas senilai 2.500.000, kemudian ada peralatan senilai 500.000 dan ada modal teman-teman ya. Modal bertambah, posisinya adalah di kredit senilai ini teman-teman ya. Nilai ini ditambah dengan nilai yang ini. Nah, itu. Jadi ini konsep ini termasuk di dalam persamaan dasar akuntansi tersebut teman-teman ya. Ada aset dalam bentuk kas dan peralatan, kemudian modal. Nilainya adalah sama karena aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, teman-teman, kita lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah dibeli perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Jadi perlengkapan termasuk ke dalam aset teman-teman ya. Jadi ada penambahan aset senilai 150.000 dan ada pengurangan kas senilai 150.000. Bagaimana menjurnalnya teman-teman? Jadi karena ada di sini transaksinya adalah pembelian perlengkapan, maka teman-teman akan mencatat perlengkapan di sisi debit teman-teman ya. Perlengkapan senilai 150.000. Kemudian di sini ada kas yang berkurang karena pembelian dilakukan secara tunai teman-teman ya. 150.000. Balance teman-teman ya. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga teman-teman. Transaksi yang ketiga menyatakan bahwa diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Jadi si perusahaan Permata Sengkaling ini melakukan jual jasa teman-teman, sehingga diperoleh pendapatan jasa. Bagaimana jurnalnya teman-teman? Jadi teman-teman akan mencatat ada penambahan di sisi kas karena pendapatan diterima secara tidak disebutkan, tapi ketika tidak disebutkan maka itu termasuk dalam pendapatan secara tunai atau pembayaran secara tunai teman-teman ya.
maka ada kas yang bertambah senilai 200.000 dan ada pendapatan jasa di sisi kreditnya, teman-teman ya. Oke, ini teman-teman. Lalu di sini ada kas senilai 200.000 dan ada pendapatan jasa, teman-teman ya. Pendapatan jasa senilai 200.000. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Soal berikutnya menyatakan bahwa dibeli peralatan dari toko Mandiri seharga 150.000, uang dibayar per kas 80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Ini maksudnya bagaimana, teman-teman? Jadi ada penambahan peralatan senilai 150.000, kemudian karena ini dibayar senilai 80.000 secara kas, maka ada kas yang berkurang senilai 80.000. Nah, kas berkurang posisinya adalah di kredit dan terakhir adalah sisanya akan dibayar kemudian. Berarti ada penambahan hutang, teman-teman ya. Hutang bertambah di mana, teman-teman? Hutang itu bertambah di sisi kredit, teman-teman ya. Jadi kita menjurnal, ada pertama kita beli peralatan toko. Peralatan. Nah, ini peralatan, teman-teman ya. Peralatan nilainya adalah, kita lihat sebentar ya. Nilainya adalah 150.000. 150.000. Tuh, 23. Kemudian dibayar secara cash senilai 80.000. Ini adalah nilainya 80.000. Tuh 23. Oke. Kemudian sisanya akan dibayar kemudian. Berarti ini ada hutang, teman-teman ya. Hutang bertambah di sisi kredit. Hutangnya berapa? Ini dikurangi dengan 80.000, teman-teman ya. Oke, ketemu hutangnya 70.000, teman-teman ya. Oke, jadi ini balance, teman-teman ya. Sebentar saya cek. Oke. Nah, oke, balance, teman-teman ya. Oh, belum ternyata ya. Saya coba tarik dulu rumusnya. Oke, balance, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke transaksi yang tanggal 12. Jadi tanggal 12 diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Nah, kembali lagi, ini adalah penambahan kas nilai 800.000 dan di sisi kredit ada pendapatan jasa senilai 800.000. Maka jurnalnya adalah kas senilai 800.000 dan ada pendapatan jasa, teman-teman ya. Pendapatan jasa senilai 800.000. Tuh 23. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, teman-teman. Nah, tanggal 16 diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Oke, ini adalah pelaksanaan jasa secara pembayaran secara kredit, teman-teman ya, akan dibayar di 2 minggu kemudian. Apa yang bertambah, teman-teman? Di sini yang bertambah adalah piutang usaha, teman-teman ya. Maka piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit. Nah, sebentar saya lihat berapa nilai, teman-teman ya. 500.000. Oke. Jurnalnya bagaimana, teman-teman? Jurnalnya adalah ada sisi kas, bukan ya. Ada sisi piutang senilai 500.000 dan ada pendapatan jasa, teman-teman ya. Pendapatan dan jasa senilai 500.000, teman-teman. Oke, itu ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, teman-teman. Tanggal 18 diterima sebagian pembayaran jasa pelanggan pada tanggal 16 sebesar 150.000. Nah, jadi atas jasa yang telah kita selesaikan tadi yang dibayar 2 minggu kemudian tanggal 18 dibayar, teman-teman ya. Tanggal 18 dibayar, berarti ada penambahan kas
senilai 150.000. Ini ya, ada penambahan kas senilai 150.000 dan ada pengurangan nilai piutang sebesar 150.000 teman-teman ya. Oke. Dan nilai 150.000. Oke. Balance teman-teman ya, 4.950. Lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman. Oke. Dibayar biaya iklan sebesar 120.000 dan biaya listrik sebesar 250.000. Berarti ada penambahan biaya. Biaya secara saldo normal bertambah di sisi debit. Kemudian kas berkurang di sisi kredit teman-teman ya. Oke, kita lihat. Ada pertama adalah tanggal 20 teman-teman ya. Tanggal 20 ada biaya iklan. Iklan senilai 120.000 teman-teman ya. 223. Kemudian ada biaya listrik. Jadi biaya bertambah di sisi debit teman-teman ya. Senilai 150.000 teman-teman. Kemudian ada kas yang berkurang karena dilakukan pembayaran secara tunai teman-teman ya. Oke, saya lihat dulu. Jadi secara tunai teman-teman ya. Jadi total kas yang berkurang adalah total dibayar listrik dan bayar iklan teman-teman ya. Oke. Sebentar saya tambah. Oke, jadi itu sekilas jurnalnya teman-teman ya. Kemudian lanjut untuk transaksi di tanggal 23 teman-teman. Tanggal 23 transaksinya dibayar biaya gaji karyawan sebesar 300.000. Nah, sebentar. Oke, transaksi tanggal 20 ya dibayar gaji karyawan sebesar 300.000. Jadi ada beban gaji di sisi debit, kemudian kas di sisi kredit teman-teman ya sebesar 300.000. Oke, kita lanjut. Nah, ada tanggal 23 teman-teman ya. Tanggal 23 dibayar gaji senilai 300.000. Oke, tanggal 23 gaji bertambah selaku beban di sisi debit teman-teman ya. Beban gaji senilai 300.000. Kemudian ada kas yang berkurang karena ini pembayaran secara tunai teman-teman ya. Kas senilai 300.000. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal berikutnya teman-teman. Oke, berikutnya adalah transaksi tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000. Nah, ini bribe teman-teman ya, pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan senilai 50.000. Bribe bertambah berarti ini sebagai beban perusahaan ya. Beban atau bribe itu bertambah di sisi debit teman-teman ya. Ada bribe. Nah, bertambah di sisi debit teman-teman. Kemudian ada kas yang berkurang teman-teman ya. Kas berkurang di sisi kredit. Ini 50.000. 2, 2, 3. Oke. Sebentar tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Isi tanggal 24. Oke, selanjutnya ntar saya tambah dulu. Nah, transaksi berikutnya teman-teman, tanggal 26 dibayar biaya telepon. Dari biaya telepon ini dibayar secara kas teman-teman ya. Tadi di sini ada tanggal 26 ada biaya telepon senilai 100.000 teman-teman ya. Kemudian di sini ada pengurangan kas ya untuk membayar telepon di sisi kredit teman-teman ya, karena kas berkurang di sisi kredit. Oke. Lanjut, tinggal 2 transaksi lagi teman-teman ya. Itu sudah saya tambahkan untuk biaya teleponnya teman-teman. Oke, saya agak atas sedikit ya.
Oke. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 27. Transaksi tanggal 27 dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar 50.000 secara kredit. Jadi ada perlengkapan bertambah ya, ada aset kita yang bertambah. Itu ada perlengkapan bertambah di sisi debit, teman-teman. Perlengkapan. Perlengkapan ini lebaran habis pakai, teman-teman ya, yang eh, habis dipakai dalam jangka waktu 1 tahun. Senilai 50.000, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Senilai 50.000. Tuh, 23. Ini secara dibayar secara kredit, teman-teman. Jadi kita ngutang gitu ya. Ada utang yang bertambah senilai 50.000. 3. Oke. Transaksi berikutnya yang terakhir, teman-teman. Jadi, transaksi terakhir Tuan Abdullah menerima pinjaman dari bank. Nah, menerima pinjaman dari bank ini ada dari sisi kas kita bertambah, kemudian dari sisi hutang kita bertambah. Kas bertambah di mana, teman-teman? Kas bertambah di sisi debit, kemudian hutang bertambah di sisi kredit, teman-teman. Jadi, jurnal yang kita buat adalah kas pada hutang, teman-teman ya, tanggal 28. Kas pada hutang. Hutang senilai 3 juta, teman-teman ya. Coba tuh 23. Oke. Ini tuh 23. Tuh 23. Oke. Jadi, ini teman-teman sudah selesai penjurnalan kita untuk membuat jurnal umum. Nah, nanti saya share ini Excelnya di learning, teman-teman ya, biar teman-teman bisa pelajari. Nah, selanjutnya adalah setelah kita membuat jurnal, maka kita akan membuat buku besar, teman-teman. Buku besar itu maksudnya bagaimana? Mengelompokkan dari jurnal umum tersebut berdasarkan akun-akunnya, teman-teman ya. Oke, saya coba mulai mengerjakan untuk eh, ini ya, untuk buku besarnya. Nanti apabila video ini berakhir, nanti cara untuk membuat mulai dari jurnal umum, buku besar, saya share di learning, teman-teman ya, dalam bentuk Excel ini. Oke, di sini saya pakai eh, rumus aja, teman-teman ya, biar teman-teman bisa cepat juga di dalam belajar. Oke, sebentar ya. Nah, jadi pertama saya mulai dari sisi kas, teman-teman ya. Oh, saya mulai dari beban gaji. Sesuai dengan urutan yang ada di rumus Excel sini. Ya, ini untuk beban gaji. Sebentar saya buat rumusnya ya. Oke. Sip, berarti kita lanjut ke sini. Pertama adalah beban gaji. Oke, teman-teman ya. Ini sebentar saya share. Oke. Jadi kita pertama beban gaji. Berapa nilai dari beban gaji ini, teman-teman? Nah, secara buku besar bahwa nilai akhir dari beban gaji ini adalah 300.000. Sisinya adalah sisi di debit, teman-teman ya. Kita buat di sini ada debit, kemudian ada kredit, teman-teman ya. Nilainya berapa? Ada 300.000, teman-teman ya. Di sisi 23 tuh 2. Oke, 300.000. Oke, 300.000, teman-teman ya. Kemudian lanjut berikutnya.
ada beban iklan. Oke, beban iklan nilainya adalah 120.000 teman-teman ya. Saya copy aja caranya biar cepat. Beban iklan 120.000. Tuh 23. Oke. Lanjut kita ke beban listrik dan beban telepon. Oke, beban listrik dan beban telepon ini dia teman-temannya akunnya. Saya copy masuk ke sini. Nilainya adalah 150.000 dan 100.000 teman-teman ya. Oke. Saya paste spesial. Oke, ini nilainya sudah keluar. Kemudian selanjutnya ada hutang teman-teman ya. Oke, di sini hutang posisinya ada di sebentar, ada kesalahan kayak di sini. Oh iya, ini salah nyata teman-teman ya. Hutang bukan di sini, tapi di sini 3.000. Tuh 23. Tuh 23, bukan di bawah sini. Oke, saya hapus. Oke, lanjut. Kita lanjut ke untuk hutang teman-teman. Oke. Ya, jadi ini total hutang teman-teman ada di sisi kredit. Totalnya ada 3.120 teman-teman ya. 3.120. Jadi hutang berada di posisi kredit teman-teman ya. Hutang. Jadi yang diambil ada nilai totalnya 3.123.120. Tuh 23. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Nah, kemudian kas. Nah, jadi kas ini teman-teman ya. Nilai kasnya ini saya pakai rumus. Eh, total yang ada di debit akan kita kurangi dengan total yang ada di kredit teman-teman ya. Nah, nih. Oke. Oke, kas nilainya adalah 3 juta berada di sisi debit teman-teman ya. Kemudian kas senilai 3 juta. Tuh 23, tuh 23. Oke. Selanjutnya adalah modal teman-teman ya. Nah, modal di sini posisinya ada di kredit senilai 3 juta teman-teman. Modal tuh 23, tuh 23. Oke. Lanjut dikit lagi, kita akan sudah menyelesaikan neraca. Kemudian ada pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa nilainya adalah sejuta 500 teman-teman ya. Ada pendapatan senilai ada 1.500. Tuh, 2, tuh, 2, 3. Oke. Lanjut ke berikutnya. Sebentar. Kemudian peralatan dan perlengkapan. Oh, ini ada peralatan. Nilainya adalah 650.000. Peralatan nilainya adalah 650. 23. Oke. Lanjut ke perlengkapan teman-teman. Sebentar. Perlengkapan. Tuh ya. Oh iya, ini salah nama teman-teman, harusnya perlengkapan teman-teman. Sebentar saya ubah. Perlengkapan nilainya adalah 200.000 teman-teman ya. Oke. Perlengkapan nilainya adalah 200.000. Tuh 23. Oke. Lanjut. Tinggal beberapa akun yang perlu kita buat.
Nah, kemudian ada piutang dan prime. Ada piutang. Nah, piutang ini saldo normalnya ada di debit, teman-teman ya. Berapa nilainya? Ini dikurangi dengan ini, teman-teman ya. Nilai yang sudah dibayarkan oleh pelanggan. Oke, piutang nilainya adalah 350.000, posisinya adalah di debit. Piutang nilainya adalah 350.000 itu 23. Oke. Kemudian ada Stripe. Oke. Stripe saldo normalnya adalah di debit karena setara dengan beban, teman-teman ya. Oke. Nah, Stripe ada 50.000. Itu 23. Nah, kemudian sini total, teman-teman ya. Salah sebentar. Total.